Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kembali lagi ketemu dengan saya, melanjutkan pembahasan materi ilmu nahwu. Kemarin saya sudah memberikan catatan untuk kalian semua mencatat. Sudah dicatat apa belum? Semoga saja sudah. Ada yang sudah mengirimkan dan juga ada yang belum, kebanyakan belum. Intinya saya percaya untuk buat kalian semua dicatat demi kebaikan kamu sendiri. Kamu mencatat, ya kamu mendapatkan pemahaman, mendapatkan pahala, mendapatkan apapun. Kalau kamu tidak, yang tidak paham siapa? Kamu sendiri, ya kan? Intinya kita berusaha bersama-sama. Kemarin pertemuan yang kemarin dibuka kembali catatannya. Yang kemarin kita membahas bab al-i'rab. Kemarin kan sudah saya berikan sebuah makna pegon ya. Untuk yang belum bisa membaca, ya latihan untuk memaknai pegon. Nanti kita berjumpa ketika bertatap muka, kita memaknai bersama. Kita sekarang saya menjelaskan pembahasan saja, pemahaman saja yang kemarin. Dibuka kembali al-i'rab. Babul i'rab kemarin. I'rab itu apa sih? Wa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdun aw takdiran. Ya. I'rab itu apa? Perubahan sebuah akhir kalimat. Pokoknya itu perubahan harokat di akhir kalimat dengan berbeda-bedanya sebuah amil yang masuk dengan secara lafzi atau perkiraan, secara lafadznya atau perkiraan. Nah, i'rab itu sendiri itu berubahnya pada akhir. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana sebuah lafadz itu bisa berubah lafadznya itu karena itu i'rab. Berubahnya akhir maksudnya seperti apa? Ini nanti langsung saja i'rab itu dibagi menjadi 4. Yaitu ada i'rab rafa, langsung nanti saya jelaskan. I'rab rafa, nasab, jar atau khafad dan jazm. Berarti ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 ini rafa, nasab, jar, khafad atau jazm ini sama juga dengan yang rafa itu sama juga dengan dhammah, yang nasab itu sama juga dengan fathah, yang jar itu sama juga dengan kasroh, yang jazm itu sama dengan sukun. Rafa, harokat rafa itu seperti apa sih? Rafa itu seperti ini loh harokatnya. Rafa atau rafa. Nah, ini rafa ya. Dhammah itu seperti ini, dhammah. Nasab sama juga dengan fathah. Fathah itu seperti apa? Fathahnya seperti ini. Nah, fathah masuk harus bisa. Jar itu kalau di bawah jar. Jazm sama juga dengan sukun. Sukun itu
Tandanya seperti ini. Pasti kalian ketika bisa membaca sebuah lafaz, sebuah lafaz itu pasti kalian ada syaklnya atau harokatnya. Harokatnya itu tidak lepas dari rafa, doma, nasab, fathah, jar, kasroh, jazm, sukun, ini tidak lepas. Nah, yang dibahas itu i'rab itu adalah ya ini nanti doma, fathah, kasroh, sukun, intinya seperti itu. Nah, membahasnya itu di mana? Di akhir kalimat. Saya contohkan seperti ini. Lafaz ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Akhir kalimatnya mana? Zaidun. Akhirnya mana? Ini. Harokat inilah. I'rab itu membahasnya di sini. Pembahasan di sebuah akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat ini nanti kan ini tandanya seperti ini. Ini bisa dun, ini bisa dan, ini bisa din. Nah, inilah i'rab di sini. Pembahasnya itu di sini. Perubahan sebuah harokat di sebuah akhir kalimat. Ya. Tagyiru awakhiril kalimin ikhtilafin, perubahan akhir kalimat disebabkan dengan beberapa amil yang masuk. Amil itu yang ada amil lafdi atau ada amil maknawi. Bahasanya nanti kita jelaskan. Amil lafdi itu apa? Amil lafdi itu seperti lafaz-lafaz. Amil maknawi itu nanti biasanya dia kedudukannya menjadi apa? Nanti kita bahas. Seperti lafaz, kita bahas domah dulu ya. Nah, sudah paham ya? Intinya itu kita membahas lafadznya di sini akhir ja'a zaidun. Zaidun itu jadi apa? Ra'aitu zaidan, zaidan akhirnya ini dibaca apa? Marartu bi zaidin akhirnya ini dibaca apa? Lam yang di akhirnya ini dibaca apa? Nah, ini i'rab itu di sini. I'rab itu penempatannya di akhir kalimat. Di sebuah akhir kalimat itu nanti yang menentukan i'rab. Nah, amil itu seperti berbedanya amil itu ada dua. Nanti ada amil lafzi dan maknawi. Amil lafzi itu seperti lafaz ila, ini lafaz. Kalau maknawi itu nanti dia seperti ja'a zaidun, tidak ada lafaznya. Zaidun kok bisa dibaca rafa dumah karena dia menjadi fa'il itu pasti dibaca rafa. Nanti kita di pertemuan yang akan datang nanti kita bahas lah. Ini intinya kita fokus pada i'rab dulu aja. Nah, intinya itu di situ. Kita bahas sedikit. Nah, i'rab rafa ya. Itu sama juga dengan dhammah. Dhammah itu tandanya seperti kasar. Intinya itu seperti dhammah seperti ini ya. Ja'a zaidun. Ja'a wustaqo zaidun sapa zaid. Ja'a menjadi fi'il karena pekerjaan ya. Datang seorang Zaid, telah datang seorang Zaid. Zaid menjadi pelaku itu namanya fa'il itu dibaca rafa. Tidak ada lafaz yang merafakan, itu dia maknawi namanya. Maknanya karena dia menjadi fa'il. Zaidun, dun ini dia terbaca rafa. Contohnya lagi seperti Muhammad dun ini berarti i'rabnya rafa sama juga dengan dhammah. Nah, seperti itu. Lalu kita membahas yang kedua yaitu i'rab nasab. I'rab nasab itu sama juga dengan fathah. Contohnya seperti ra'aitu zaidan. Ra'aitu, saya melihat Zaid. Berarti ada berapa kalimat?
saya melihat Zaid. Ro'aitu Zaidan. Ro'a dan lafatu dan Zaid. Ini ada tiga, ya, tiga. Saya melihat Zaid. Paham ya? Nah, saya melihat Zaidan. Kenapa kok Zaidan, Pak? Karena dia menjadi maf'ul. Maf'ul itu nanti pembahasannya dia itu pasti harus dibaca nasab. Saya melihat Zaid itu sebagai objek yang saya lihat, berarti dia menjadi maf'ul. Maf'ul itu harus dibaca nasab. Zaidan, pokoknya yang ini kita pembahasan lafadznya dulu aja, nanti ketika maf'ul fa'il itu nanti kita pembahasannya. Intinya kita harus paham dulu ro'aitu Zaidan. Kenapa kok bukan din? Karena dia kedudukannya menjadi maf'ul, ya. Dan ini i'rabnya adalah nasab. Nah, intinya sampai harus paham dulu. Berarti ketika ada lafadz yang dibaca fathah, duruba seandainya, duruba, terus fataha, terakhirnya dibaca apa? Fathah, berarti i'rabnya adalah nasab. Nah, nasab itu sama juga dengan fathah. Ininya seperti itu. Yang ketiga itu adalah jar. Jar itu sama juga dengan khafad, sama juga dengan kasroh. Kasroh itu di bawah. Entah itu satu atau dua, intinya kasroh di bawah. Contohnya seperti marotu bizaidin, saya bertemu dengan Zaid. Aku lewat di mana ketemu dengan Zaid. Karena di sini ada bi itu adalah huruf jar. Jar itu harus dibaca nasab. Dibaca kasroh. Jar itu harus kasroh. Bi ini adalah huruf jar. Seperti lafadz ilah ini aja. Al-masjidu. Itu lafadz al-masjid. Intinya al-masjidu. Kalau al-masjidu ini adalah i'rabnya apa? I'rabnya adalah du. Ayo, du i'rabnya apa? Rafa. Du rafa, tidak ada apa-apa. Ketika ada ilah ini adalah huruf jar. Ilal masjidu. Salah. Harokatnya berubah menjadi ilal masjidi, harus kasroh. Karena ada huruf ilah, ini adalah namanya amil jawazin. Amil jar. Huruf jar. Ya. Huruf jar itu adalah salah ilah, min, ilah, hatta, khola, ada, syubha, syafi'an, ala, lanjutnya lain-lainnya ilah. Nah, makanya ketika ada ilah, ini al berubah menjadi al-masjidi. Masjidi ini adalah i'rabnya jar. Nah, seperti itu. Lanjut. Contohnya bisa ditulis di buku catatan kalian untuk menambah pemahaman kalian semua, ya. Yang keempat itu adalah i'rab jazm. Jazm itu sama juga dengan sukun. Sukun ini adalah sukun bunder, ya. Sukun, bukan surya, ya. Itu rokok itu kalau surya. Sukun putih itu apa? Nah, ini sukun itu seperti lafadz yadrib. Seperti lafadz kemarin sering saya contohkan di sorotnya doroba yadribu. Yadribu i'rabnya apa? Ayo, Rafa.
ada lam. Lam ini adalah amil jawazim, huruf jazm. Huruf jazm itu huruf yang menjazmkan sebuah lafaz. Lam. Terus dia berubah menjadi lam yadrib. Lam yadrib. Lam yadrib salah. Karena ada lam, dia harus terbaca sukun. Lam yadrib. Lam yadrib itu adalah akhirnya dibaca sukun, berarti i'rabnya adalah jazm. Jazm itu sama juga dengan sukun. Oke. Nah, terus ada lagi seperti ini alam nas roh laka soduk roh, sering apa ini alam nas roh dari kata nasroha. Ketika kalau tidak ada alamnya sini namanya nasroha. Ketika ada alamnya menjadi alam nasroh. Dia ketika masukkan alam huruf jazm, dia berubah menjadi itu intinya di akhir sukun kasroh, lal masih di kasroh berarti jer, fathah berarti nasab, doma berarti rafa. Lah itulah i'rab, itu pembahasannya di akhir kalimat. Berubahnya kok bu, ba, bi, soal seandainya bi, a, sukun. Lah itu berubahnya karena ada amil yang masuk. Amil itu ada berupa amil lafzi dan juga amil maknawi. Seperti ilahnya amil lafzi lafaz. Kalau maknawi itu seperti ini. Karena menjadi maf'ul, menjadi fa'il itu dia namanya amil maknawi. Maknanya yang menjadikannya fa'il, dia harus terbaca rafa. Paham? Nah, intinya dia terbaca di akhirnya. Nah, ini pembahasannya i'rab. Pembahasannya i'rab di sini. Nanti i'rab itu nahwu itu nanti di sini. Intinya di sini. Dia menentukan bacaan harokat di sebuah akhir kalimat. Entah itu doma, fathah, kasroh, sukun, atau yang namanya juga rafa. Harus diingat-ingat ya. Rafa, nasab, jer, jazm itu harus hafal harus hafal. I'rab itu ada 4, rafa, nasab, jer, jazm. Sama juga dengan dhammah, fathah, kasroh, sukun. Sama rafa sama juga dengan dhammah, nasab sama juga dengan fathah, jer atau khafat sama juga dengan nasab, jazm sama juga dengan sukun. Ini harus hafal persamaannya. Kalau awal ini tidak paham, nanti setelahnya akan kesulitan. Pokoknya ini harus dihafalkan dulu. Nah ini secara pembahasan kan kemarin seperti itu. Awakhiril kalimi lihtilafil, berubahnya akhir kalimat dengan berbeda-bedanya amil yang masuk. Nah, ini berarti ada amil yang masuk merafa, amil nasab, amil jer, amil jazm. Beberapa amil yang masuk alihnya dengan lafdon secara lafaz atau perkiraan. Ini secara lafaznya seperti ini, kelihatan. Kalau tidak kelihatan itu seperti ja'a al-fatah. Ya, contohnya yang tidak ada ya, berarti seperti lafaz ja'a al-fatah. Ja'a al-fatah. Wis teka sapa wong enom. Wong ja'a wis teka sapa wong enom. Secara simpelnya itu nanti ada isim mangkus atau maksud. Nantilah kita berbahas nanti. Intinya seperti ini. Kalau ini kan terlihat ja'a al-fatah, ja'a mustaqo al-fatah sapa wong enom. Berarti i'rabnya apa? Terakhir fatah, berarti nasab. Ya, salah. Ini kalau secara lafdon lafadznya seperti ini kelihatan. Ya,
kelihatan. Kalau ini tidak, al-fata itu asalnya al-fatayu, al-fatayu. Karena ya tidak bisa menyandang harokat dhamma, maka harokatnya dibuang. Maka di sini berubah menjadi ja'a al-fata. Harokatnya dibuang karena ya itu tidak berat menyandang harokat fatah. Ini nanti ada isim mangus dan maksud. Nantilah pembahasannya itu sedikit rumit. Intinya seperti ini aja. Titen-titenane gampang ini wae. Al-qadi pokoke nek guri ku ana ya. Ana ya. Iku berarti lafate ikrope secara takdir, pentakdiran, perkiraan, mengira-ngirakan. Ja'a al-fata, ja'a ustaqa al-fata sapa wong enom, fa'il itu harus terbaca rafa. Berarti dia itu dibaca rafa. Asalnya ja'a al-fata yu, karena ya tidak bisa menyandang harokat dhammah, maka dibuang menjadi al-fata. Bahasanya sedikit rumit ini. Intinya seperti ini aja dulu. Pokoknya terakhir kok ketika ada ya, itu dia i'rabnya secara pengira-ngiraan, dikira-kira Kalau ini kan terlihat. Kalau ini itu tidak terlihat, samar. Harokatnya itu samar. Intinya seperti itu. Dia harokatnya samar. Kalau ini kan jelas. Kalau ini samar. Ini adalah, ini bukan huruf yang terakhir, karena huruf yang terakhir ya itu dia i'rabnya secara pengira-ngiraan. Karena ini adalah alif maksurah dan alif isim mangkus dan isim maksur. Nanti penjelasannya sangat rumit ini nanti, isim mangkus dan isim maksur. Nah, itu pembahasan nanti, pembahasannya akan datang saja. Ini seperti itu dulu. Ya, paham nawa betul. Setelah itu kita membahas tentang kemarin i'rab, rafa, nasab, jar, jazm. Nah, lalu ada yang namanya i'rab fi'il dan i'rabnya isim. I'rabnya fi'il dan i'rabnya isim. Isim kemarin apa? Menunjukkan sebuah nama atau barang atau tempat. Kalau fi'il itu adalah pekerjaan. I'rabnya isim dulu, kalau dicatatkan kan isim dulu, itu adalah rafa, nasab, dan jar. Berarti 3, 1, 2, 3. Zaidun isim apa fi'il? Zaid isim. Zaid kok fi'il? Isim. Zaid isim. Isim itu rafa, i'rabnya rafa. Nasab Zaidun nasab. Jar Zaidin. Isim itu tidak ada i'rab jazm, sukun. Pokoknya nek ana i'rab sukun berarti iku i'rabe sakliyane isim. Sakliyane isim apa? Yo nek ra fi'il yo huruf, berarti kan ngono. Intinya itu isim itu i'rabnya 3. Rafa, nasab, sama jar. Seperti Zaidun isim, Zaidan isim, Zaidin isim, Zaid. Kasroh contohnya, kalau yang jar itu Zaidin yang ini, kalau yang nasab itu contohnya ini,
Kalau yang rafa itu contohnya zaidun seperti ini. Fi'il i'rabnya rafa, nasab, jazm. Seperti lafaz yadribu rafa, yadribu ayadriba. Kok bisa Pak yadribu gitu ya? Fi'il bakal atau lagi pukul, i'rabnya rafa. Ketika kemasukan an ini adalah amil nawasib, amil yang menasabkan, berarti dia berubah menjadi ayadriba, Arab yang mukul seperti ini. Ba ini adalah fi'il itu pasti ada rafa, seperti bu tadi rafa. Ba ini fi'il, berarti ayadribi bisa enggak? Ayadribi tidak bisa karena i'rabnya fi'il itu tidak ada jar, tidak ada kasroh. Yadribu ketika ada an dia menjadi ayadriba. Terus ila al masjid, kok al masjid isim tadi, al masjid isim. Yadribu ya, paham ya? Saya ulangi lagi, yadribu harokatnya rafa ketika tidak ada annya, yadribu seperti ini. Kalau ada annya berarti ayadriba. I'rabnya adalah fathah sama juga dengan nasab. Jazm yadrib, ya ada yadrib lah. Dakhala yadkhulu, itu artinya mancing, mlebu. Yadkhulu ketika ada an berarti menjadi ayadhu. Ketika ada lam berarti lam yadkhul, beda karena ada berbeda-bedanya amil yang masuk, ya ini lam an. Nanti ada pembahasan yang akan datang, nanti ada. Yang asli itu adalah rafa yadkhulu, ketika ada an menjadi ayadkhula. Berarti kalau ada lam yadkhul berubah. Nah, i'rab itu pembahasannya di sini. I'rab itu pembahasannya di sini. Dia berubah menjadi, kalau dumah sama juga dengan fatah sama juga dengan nasab, berarti i'rabnya nasab. Terus sukun sama juga dengan jazm. Nah, i'rab itu tujuannya di sini berubahnya rafa, nasab, sukun. Nah, ini adalah yang namanya i'rab. I'rab itu pembahasannya akhir kalimat ini kok bisa berubah lu, la, ul, ina. Bagaimana Pak? Nah, ini karena berubahnya ada amil-amil yang masuk seperti itu. Itu i'rabnya fi'il itu seperti itu. Contohnya lagi ada banyak. Nasoro kemarin, nasoro yang suruh. Yang suruh i'rabnya rafa. Ketika ada an itu amin, berarti menjadi ayan suro. Fathah sama juga dengan
nasab. Lam yan sur, berarti sukun sama juga dengan ini fi'il itu i'rabnya rafa, nasab, sukun, ngiling-ngiling. Isim ya iso padha ngono, isim seperti lafaz masjid ya, zaidun, zaidin, zaidan. Bisa nek zeta ora iso karena isim itu tidak ada i'rabnya jazm. Isim ana jazm ora ana rafa, nasab karo jar ora ana jazm. Tadi zaid ora ini karena sukun, ini pemakofan. Zaidun bisa menjadi fa'il, zaidin karena kemasan bi zaidin, bisa zaidan menjadi maf'ul, menjadi ro'a itu saya melihat zaidan, itu bisa. Nah, ini berubah-ubahnya isim bisa rafa, kasroh, rafa, nasab sama jar, tidak bisa sukun. Itu adalah i'rabnya isim. Paham nopo paham? Itu i'rab. Kemarin catatannya saya kalau tidak salah sampai alamat rafa. Sedikit ini saja. Kalau ada pemaparan saya yang kurang memahamkan bisa langsung ditanyakan. Pertemuan yang akan datang kita melanjutkan pembahasan yang sudah saya catatkan tapi belum saya terangkan. Kurang lebihnya dari saya pembahasan i'rab seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.